Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, bagaimana perasaan Rasulullah? Yang dia tahu Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Islam mengajarkan betapa sayangnya Allah terhadap makhluknya, di mana Allah setiap hari memberikan nafas terhadap makhluknya, bahkan untuk dia bermaksiat sebentar lagi dan tidur dalam keadaan berdosa yang belum dia taubati. Saking sayangnya. Tapi di sini ketika Nabi Muhammad membaca misalnya ya, kok kayak gini? Kenapa Tuhan Maha Denda? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama Ustadz Ahmad Amanuri. Kenapa saya pakai kacamata? Karena si Edis pakai kacamata. Jadi teman-teman sekalian, patutnya untuk kita jawabkan. Coba Anda bayangkan ini adalah anak Anda yang cewek ini. Lagi live di TikTok, ketemu dengan apologet Kristen dan fitnahnya Al-Quran dan difitnahnya hadis tanpa dasar ilmu daripada mereka. Dan anak Anda ragu. Ketika anak Anda ragu dengan Islam, dia menanyakan ke Anda dan Anda tak punya jawaban. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka imannya akan dalam keraguan-raguan terhadap Islam. Apalagi diiringi bahwa Islam itu memberi beban. Apa beban? Beban sholat gitu. Saat dikira, Islam ini udah gak bener. Terus dia tinjau ke dirinya bahwa sholat juga membebankan, hukum-hukum juga memberi beban. Maka jangan salahkan anak Anda kalau dia memilih Kristen. Karena Anda yang tak punya jawaban. Maka dari sini kita butuh jawaban. Nah, ini kebetulan hadis yang akan dibahas adalah satu riwayat di mana Umar ditegur oleh Rasulullah saat dibacakan lembaran-lembaran Taurat. Memberi fitnah bahwa Rasulullah ini Al-Quran hanya sekedar logo aja bagi Rasulullah untuk memantapkan ajaran. Artinya antara Allah dan Rasulullah ini sebenarnya nggak nyatu dan nggak nyambung. Allah mengatakan di dalam Injil dan Taurat ada petunjuk dan cahaya, sedangkan Nabi Muhammad menolak Taurat. Nah, ini yang sedang dibawa oleh hadis. Oke, mari sama-sama kita jawabkan teman-teman sekalian. Kita saksikan videonya. ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami." Sebelum saya lanjutkan, betul nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran dan cahaya tadi? Betul. Tetapi kenapa ketika kitab yang terdapat kebenaran dan cahaya itu dibawakan kepada Muhammad, Muhammad malah marah? Karena ulah tangan yang kurang ajar. Nah, karena apa jawabannya teman-teman? Karena ulah tangan yang kurang ajar. Coba deh gini ibaratnya. Coba deh sama-sama kita jadi Nabi Muhammad dulu. Kita semua jadi Nabi Muhammad ya. Ketika Anda jadi Nabi Muhammad, tiba-tiba dibacakan naskah Torah misalnya. Contoh seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Dibaca. Beginilah firman Tuhan. Oh, berarti Allah di kepala Nabi ya. Beginilah Allah berfirman. Oke? Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada bekas belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba ataupun unta maupun keledai. Dan itu disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama. Bagaimana perasaan Rasulullah? Yang dia tahu Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Islam mengajarkan betapa sayangnya Allah terhadap makhluknya,
di mana Allah setiap hari memberikan nafas terhadap makhluknya, bahkan untuk dia bermaksiat sebentar lagi dan tidur dalam keadaan berdosa yang belum dia taubati. Saking sayangnya. Tapi di sini ketika Nabi Muhammad membaca misalnya ya, kok kayak gini? Kenapa Tuhan Maha Dendam? Kenapa Allah Ta'ala difitnah menghancur leburkan manusia bahkan sampai ke anak-anak yang tidak berdosa? Wajar nggak masam muka Rasulullah saat itu? Wajar nggak Rasulullah saat itu menegur Umar? Karena ada lanjutannya. Bagaimana cara Rasulullah menegur Umar? Lanjutan daripada riwayat tersebut. Kata Rasulullah, apabila Musa ada, ya, dan apabila Musa ada dan kalian percaya kepada Musa, sungguh kalian akan sesat. Dan inilah ajaranku, yang kalaupun Musa masih hidup sekarang, Musa akan beriman kepadaku dan Musa akan mengikutiku. Ini maksudnya bukan Nabi memprovokasi untuk tidak berimannya Nabi Musa. Artinya Nabi menyerang isi pola pikir manusia. Kalau kalian menyangka yang lembaran kalian bawa itu Taurat, berarti kalian menyangka ini ajaran Musa. Seakan-akan kalau yakin penuhnya kalian kalau itu ajaran Musa, seperti itu Tuhannya, kalau dia ada dan kalian ikuti, sesat kalian. Di mana Nabi Muhammad paham bahwa Nabi Musa nggak mungkin membicarakan hal ini. Tapi untuk membantah isi kepala, daripada orang memikirkan ini Taurat, contoh ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Bukankah orang yang telah mendengarkan bahwa inilah Al-Quran untuk membenarkan Taurat dan Injil? Bukankah juga Umar dan Abu Bakar juga orang yang mendengarkan bahwa di Injil dan Taurat ada cahaya? Bukankah juga Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar adalah orang yang juga harus beriman kepada kitab-kitab terdahulu, bahwa ada diturunkan kitab-kitab kepada para rasul, kepada Musa, kepada Isa. Lalu mungkin untuk membantah sangkaan secara ekstrim daripada Rasulullah, yaitu dengan cara tersebut. Kalau kalian nyangka itu Taurat, berarti kalian menyangka itu ajaran Musa. Maka dibantah dengan sangat keras apabila Musa pun masih hidup dan itu ajarannya, kalian akan sesat kalau ikuti. Maka tidak lain, kata Rasulullah. Kalau Musa masih ada dan dia sampai sekarang, justru dia akan mengikuti ajaranku. Sekarang gini teman-teman, di balik perkataan Rasulullah tersebut, artinya kalian dapat nggak bahwa Rasulullah meyakini bahwa Nabi Musa nggak mungkin bilang itu? Buktinya, kata Rasulullah, ingat, apabila Musa hidup di zamanku dan masih hidup, tidak lain dia akan mengikuti aku. Artinya nggak akan, karena gini, ajaran Rasulullah tidak meyakini bahwa Allah sedendam ini. Ajaran Musa kita anggap meyakini ajaran ini. Tidak lain Musa kalau hidup di zaman Rasulullah akan ikuti aku. Untuk menunjukkan apa? Dia nggak peduli dengan ajaran ini. Itu bukan ajaran Musa. Sungguh ajaran Musa selaras dengan ajaranku. Makanya kata Rasulullah ditegaskan bahwa Nabi Musa akan juga mengikuti Rasulullah kalau dia masih hidup. Ibaratnya. Misalnya nih, saya kasih contoh simpel. Ada satu naskah, bu guru matematik, ya, kurikulum 2011. Saya bilang kurikulum 2011 nggak bisa dipercaya, itu penyesatan. Kenapa? Masa 2 tambah 2 17? Ada orang kasih nampak ini kurikulum 2017 daripada Bu Surti, dan kita kenal Bu Surti itu nggak mungkin nulis 2 tambah 2 sama dengan 17, nggak mungkin. Maka kita bilang ini Bu Surti kalau masih hidup dia akan abaikan ini dan ikut saya. Artinya ini bukan dari Bu Surti, paham nggak? Saking kita yakin Bu Surti nggak mungkin kayak gini. Kalau kalian nggak percaya kalau dia masih hidup, dia ikuti aku bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Ah gitu. Nangkap di sini ya. Simpelnya seperti itu teman-teman. Terus belum lagi dengan hukum-hukum aneh. Misalnya ya. Apa hukum Yahudi misalnya? Apabila 2 orang lelaki berkelahi dan istri datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Lihat tuh. Gimana ceritanya orang lagi gelut pegang titit gitu. Jadi apa? Kenapa kayak gini difitnah ajaran Musa gitu. Paham enggak? Makanya Rasulullah itu na'udzubillah gitu. Ketika dibacakan tentang yang disebut Taurat. Kan di pandangan Umar, apapun yang diyakini Yahudi adalah Taurat. Dia bawa ini lembaran Taurat karena mereka sendiri menamakan lembaran mereka itu Taurat gitu. Dibawa kepada Rasulullah, oh ini petunjuk dan cahaya.
Kata Rasulullah, haram kepada kalian mencari kebenaran selain Islam setelah diturunkan Al-Quran. Kenapa? Karena itu kalian akan menduga itu Taurat, kalian akan menduga itu Injil, sedangkan ajarannya seperti ini. Apabila orang lagi berantem, bukan dileraikan, istrinya datang pegang titik anak orang. Aduh, gimana ceritanya? Hah? Pantas Nabi Muhammad terkejut dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Dan kenapa dikatakan di dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya? Artinya cahaya daripada kegelapan. Kalau kamu gelap dengan pemberitahuan Al-Quran, coba lihat benar nggak? Di mana Al-Quran mengklarifikasi daripada para rasul-rasul yang telah difitnah di dalam kitab mereka. Karena Yahudi itu suka memfitnah para rasul, membunuh para rasul. Ya. Nah, ketika contoh Allah misalnya kalian jadi Nabi Muhammad, datang Jibril kepada kalian. Nah, kita Nabi Muhammad nih, Jibril datang kepada kita nih. Waskur fi kitabi Ismail. Oi Daman, kita nih. Oi Daman, coba kau ceritakan lagi tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya dia itu adalah sadiqal wa'di dan dia rasul dan juga nabi. Dia adalah orang yang benar janjinya. Kan kita nanya. Kan orang udah pada dengar kisah Ismail, ngapain diceritain lagi? Kenapa harus ceritain cerita tentang Ismail? Kan gitu. Tiba-tiba, contoh ya. Datang Jibril. Daman, ceritain tentang Soekarno. Kita pasti, ngapain ceritain tentang Soekarno? Bukannya orang udah pada tahu Soekarno siapa? Gitu. Nah, jadi kita lihat. Coba engkau cek segala lembaran yang mereka katakan itu Taurat, apa isinya? Nah, artinya maksud di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya, ya kayak gitu. Kan kita nih mencari alasan kenapa harus ceritain lagi tentang Nabi Ismail. Coba kalian lihat berarti cahayanya di sana. Coba kalian lihat di balik butanya kalian terhadap kenapa Allah memberitakan kembali tentang Ismail. Lihat cahayanya di mana? Di kitab mereka. Apa? Ini alasannya kenapa aku suruh ceritain lagi tentang Ismail. Karena di kitab mereka sedang memfitnah Ismail. Maka ubah pola pikir manusia terhadap Ismail. Ketika dikatakan Ismail ya, datanglah malaikat kepada Hagar. Nah itu di kitab mereka. Ketika datang malaikat kepada Hagar, engkau akan mengandung seorang anak yang kau akan memberikan namanya Ismail. Senang dong Hagar. Tapi kata malaikatnya juga difitnah. Tapi anak itu nanti begitu besar akan memerangi setiap saudaranya. Dan setiap saudaranya akan memeranginya. Lakunya bagai keledai liar. Pertanyaan saya ketik di kolom komentar. Bagaimana perasaan Hagar saat itu? Kayak ente nih, datang malaikat. Woi, kau akan punya anak. Kau dalam memandul kan? Nih, engkau akan punya anak laki-laki. Nanti anak laki-laki itu jadi begal di Indomaret. Makanya Rasulullah disuruh ceritakan kembali tentang Nabi Ismail. Itu yang dikatakan petunjuk dan cahaya. Petunjuk dari apa? Kalau kamu bingung ini Al-Quran, kenapa tiba-tiba malaikat nyuruh ini dan nyuruh itu semua ada alasan. Kenapa disuruh ceritakan para rasul sebelumnya? Diceritakan tentang Zakaria, tentang Maryam, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Musa. Diceritakan di poin-poin mereka difitnah. Itu. Bukan Mila. Oke, saya kasih contoh, Mil. Sebagai seorang muslimah, kamu percayakan di dalam Al-Quran terdapat kebenaran? Ya. Iya. Oke, kalau Al-Quran dibawa ke hadapan seorang muslim, umat muslim akan tersenyum atau marah? Senyum. Akan tersenyum. Akan tersenyum. Nah, di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Pertanyaannya, kenapa kitab yang terdapat kebenaran padanya itu ketika dibawa ke hadapan Muhammad, reaksi Muhammad bukannya positif tapi negatif? Kenapa guys? Cepat kalian jauh di bawah. Jawab. Negatif ya kayak tadi kita bilang, tak apa-apa. Misalnya kayak contoh gini, Rasulullah itu dalam beristighfar aja menangis, dalam bertobat kepada Allah menangis. Saking Rasulullah itu mencintai Allah. Tiba-tiba yang kita cintai ini difitnah sembarangan. Apa enggak masam muka kita? Seperti contohnya ya, kita mencintai ibu kita tahu ibu kita orang baik. Tiba-tiba dapat suratan yang menuliskan ataupun dapat teks, ataupun dapat status, ataupun dapat
chat dari orang lain bahwa di fitnahnya ibu kita pelacur, di fitnah ibu kita pemberontak. Masam nggak muka? Masa. Seperti dalil-dalil yang saya buka di dalam Taurat tadi, dalam kitab mereka tadi, di perjanjian lama, yang katanya itu dari Musa, padahal bukan. Kenapa? Karena ajaran Rasulullah dengan ajaran para Rasul sudah pasti sama. Bukan yang satunya fitnah, satunya membela, bukan. Kalau yang satunya fitnah, maka dibuktikan yang ini fitnah nggak mungkin datang daripada Musa. Dengan mengatakan kalau Musa hidup di zamanku, dia akan ikut aku. Dan mengabaikan tulisan tersebut. Dan tulisan tersebut pasti bukan datang dari Musa gitu. Cuma yang perlu kita pelajari bahwa coba bayangkan kalau ini anak kita dan kita nggak punya jawaban. Ini na'udzubillah. Kalian Ayo. jawab dong di bawah. Kenapa? Masa di bawah? Ini ada yang bertanya katanya otaknya separoh. Enggak boleh Pak. Kejam kan? Begini Mila, bukan kejam itu Mila. Gini, sebelumnya ya dengan rasa hormat saya. Apalagi dengan kondisi Edis bawa mode sopan. Orang kan kalau mode sopan makin penasaran. Setelah itu kitanya nggak punya jawaban. Wah, hancur iman anak kita. Ya. Iya. Begini Mila, sebenarnya yang mengatakan bahwa akal wanita separuh itu bukan dia, tetapi Rasulullah. Baru tahu kan? Baru tahu. Baru tahu. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Kalau itu kan mungkin ya sudahlah, nggak usah dijawab lah. Mungkin Kak Mila tidak tahu jawabannya. Saya akan tunjukkan. Jangan kasih pertanyaan. Ya, saya nggak kasih pertanyaan, tapi saya kasih hadis nih Mila Mila. dengerin aja ya. Oke, saya ceramahin ya. Ini tausiah nih ya, perhatikan. Benarkah akal wanita itu separuh ya? Ini hadisnya. Ya, saya bacakan. Ini Muhammad berkata, "Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian wahai para wanita." Maka para wanita bertanya kepada Nabi, "Apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah, separuh laki-laki?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Nabi melanjutkan, "Itulah kurang akal. Dan bukankah para wanita jika haid, ia tidak sholat dan tidak puasa?" Ini belum hadis-hadis yang lain yang dikatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Jadi yang bilang wanita itu akalnya, mohon maaf, akalnya setengah itu ya Muhammad. Nah, misalnya seperti itu ya. Dibawa fitnah-fitnahan terhadap muslimah-muslimah antum yang merupakan anak-anak antum. Maka akan sangat ragu imannya. Apalagi dia punya pacar beda agama. Wah, jadi kesempatan besar untuk murtad ini. Kita wajib tahu dulu alasan Rasulullah dengan hadis yang lengkapnya apa. Nih, hadis yang lengkapnya. Dikatakan oleh Rasulullah, diriwayatkan daripada Abu Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah, diambilkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ya ma'syaran nisa, wahai segala khalayak perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah oleh kalian istighfar. Kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku ra'aitukunna, aku melihat golongan daripada kalian itu terlebih banyak ahli neraka. Kenapa? Ditanya sama wanitanya. Faqalat, kenapa? Imra'atun minhunna. Karena kata Rasulullah, kenapa bisa kayak gitu ya Rasulullah? Faqalat, maka berkatalah seseorang perempuan di antara golongan mereka itu yang pintar. Wa malana ya Rasulullah, kenapa kami ya Rasulullah termasuk paling banyak daripada golongan ahli neraka? Kata Rasulullah, berkatalah Rasulullah, tuksirna lakna, karena banyaknya laknat daripada kalian, wa takfuru, dan kalian kufur daripada nafkah. Nah, di situ poin pentingnya. Tidakkah engkau melihat bahwa wanita itu tidak mengedepankan akal dan agamanya? Salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah, dan itu fundamental banget, yaitu ketika kalian itu melaknat, mengutuk rezeki yang dibawa pulang oleh suami sebagai belanjanya kalian, asyirahnya kalian, dan mengkufurkan rezeki tersebut. Kenapa dibilang kurang agama dan kurang akal? Kalau akal kamu
paham akan arti Tuhan, dan kamu beragama, pasti kamu tahu bahwa tidak ada segala ketentuan yang terjadi di muka bumi ini yang luput daripada ketentuan Tuhan. Maka berapapun rezeki yang dibawa oleh suami, itu adalah rezeki yang datang daripada Tuhan. Maka kalau akal kamu berfungsi saat itu, maka kamu akan menerima apapun, bukan mengutuk, bukan memprotes. Tapi protesnya kalian itu untuk menunjukkan apa? Kalian tidak menyelami akal dan kalian tidak menyelami agama. Kalau kalian percaya terhadap agama dan kalian percaya terhadap berakal terhadap agama, arti berakal kepada agama apa? Akal menangkap Tuhan. Siapa Tuhan? Penentu daripada segala ketentuan. Apa yang dibawa pulang suami adalah ketentuan Tuhan. Maka terima, bukan mengutuk. Nah, karena banyaknya ya, wanita yang mengutuk ini dan kejadian kita di realita sekarang, banyak suami itu yang stres karena istrinya banyak mau. Dan stres karena apa yang dibawa pulang suami selalu tidak cukup. Maka dari itu Rasulullah bilang, tidakkah kalian melihat kurang akal dan kurang agama di bagian tersebut? Nah, dan gak bisa dipungkiri dengan realita yang terjadi apa dikatakan oleh Rasulullah benar gitu. Dan terjadi sekarang kan. Sekarang faktanya, coba lihat. Lelaki yang mungkin lebih sedikit nafkahnya. Coba kita lihat dunia ini. Lebih sedikit gajinya daripada istrinya. Laki-laki itu enggak memprotes istrinya apapun. Bahkan merasa minder karena dia dikit mencari rezeki. Kan gitu. Dia bahkan merasa minder karena penghasilannya lebih kecil daripada istrinya. Akan tetapi si istri kalau sebaliknya bahaya. Apa? Kalau seandainya yang dibawa pulang oleh suami tidak secukup apa yang dibutuhkan oleh istri gitu, paham nggak? Nah ini dikutuk. Maka disitulah yang ditampilkan oleh Rasulullah bahwa inilah kurang akal dan kurang agama. Terus hadis itu hadis yang ammi maksudnya. Hadis yang ammi sebenarnya itu dalam bab persaksian. Rasulullah itu membicarakan masalah bab persaksian, relevansinya, kesaksian itu bagusnya lelaki. Akan tetapi Rasulullah mewujudkan narasi akal setengah ini dalam bab kesaksian karena wanita ini mudah tertunduk di atas apa yang mereka mau gitu. Misalnya tertunduk di bawah perhiasan, tertunduk di atas kemewahan dan segalanya, dan itu dapat membatalkan kejujuran kesaksiannya. Nah, makanya daripada itu maka disyariatkanlah bahwa persaksian itu lebih baik kesaksian lelaki. Nah, karena perempuan itu banyak hal yang menyangkut paut pola pikirnya. Mungkin dia akan jujur jika seperti ini, mungkin hilang jujur kalau seperti itu mungkin banget. Dan juga relevansi, nah ini yang harus kita tahu. Dengan hadis-hadis pentaksis lainnya, contoh wanita apabila keluar maka harus ada mahramnya. Contoh ya, syarat saksi apa? Syarat saksi adil, syarat saksi wara, syarat saksi itu harus orang yang terhindar daripada fasik. Wanita pergi ke mahkamah tidak ditemani oleh suami. Oke, tidak ditemani oleh suami, maka dia fasik, maka sah kesaksian? Tidak. Sah kesaksiannya? Tidak. Karena apa? Tidak menjaga kefasikan saat itu. Kalau suaminya datang mengantar perempuannya untuk ke kesaksian, ya suami laki pakai suaminya aja sebagai kesaksian. Paham nggak? Nah itu dia teman-teman. Sebenarnya relevansi semua itu. Ya poin pentingnya seperti itu teman-teman sekalian. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga Anda daripada api neraka. Jadi dengan paham agama membahas apa, dengan paham Rasulullah membahas apa, dan paham untuk menuntut ilmu di balik zaman fitnah sekarang yang kalau Anda tak punya jawaban, maka anak Anda ataupun cucu Anda akan mudah sangat berpaling dari Islam. Nauzubillah teman-teman sekalian. Oke, kalau seperti itu saya pamit undur diri di hadapan teman-teman. Salam satu Tuhan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.